Terima kasih Turbuners, Anda masih setia untuk selalu menyaksikan live report on the spot selengkapnya. Berita selanjutnya datang dari Kota Makassar, di mana dana transfer pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turun 1,4 triliun. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi, ada rekan Siti Aminah. Halo, selamat siang rekan Ami. Selamat siang, Kinan. Baik, boleh dijelaskan berapa DIPA dan TKDD yang didapat Sulawesi Selatan tahun ini? Baik, rekan Ami. Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwa pagi tadi melakukan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD ke 24 kabupaten kota dan juga ke kementerian lembaga yang berkantor di Sulawesi Selatan. Jadi pimpinan daerah dari 24 kabupaten kota dan juga pimpinan kementerian yang ada di Sulsel datang langsung ke kantor gubernur, tepat di ruang rapat pimpinan kantor gubernur Sulsel Jalan Urip Suharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan tadi hasil dari penyerahannya untuk secara keseluruhan dana transfer pusat untuk Sulawesi Selatan sendiri mengalami penurunan, dan Sulsel sendiri, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan anggaran transfer dari 5,5 triliun di tahun 2020 menurun menjadi 4,1 triliun di tahun 2022 mendatang. Artinya ada penurunan sekitar 1,4 triliun di tahun 2022 nanti. Dan untuk secara keseluruhan di kementerian lembaga maupun di 24 kabupaten kota juga mengalami penurunan drastis, di mana dari 51,11 triliun di tahun 2021 turun menjadi 48,68 triliun, dan penurunannya mencapai 2,1 triliun di tahun depan. Dan angka tersebut tentunya terdiri dari pagu belanja kementerian atau lembaga sebesar 19,18 triliun dan TKDD sebesar 29,50 triliun. Seperti itu, Kinan. Baik, rekan Ami. Selanjutnya dengan data yang Anda sampaikan, daerah mana yang paling rendah dana transfernya? Ya, baik, untuk alokasi TKDD untuk 24 kabupaten kota, saya sampaikan dulu untuk daerah-daerah yang mengalami kenaikan jumlah dana transfernya. Yang pertama ada Kabupaten Bomne, kemudian ada Maros, Pangkajene, dan Kepulauan, Kota Palopo, Pindrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Tanah Toraja, Makassar, dan Toraja Utara. Kemudian daerah yang mengalami penurunan TKDD ada 14 daerah, antara lain Jeneponto, Luwu Utara, Luwu Timur, Sinjai, Sidrap, Sopeng, Wajo, Parepare, dan Bantaeng Baru, Bulukumba, Endrekang, dan juga Kabupaten Goa. Dan yang mengalami TKDD paling besar tahun ini, yang mendapat TKDD paling besar tahun 2022 maksud saya adalah Kabupaten Bone sebesar 1,9 triliun, dan yang mengalami atau yang mendapatkan TKDD paling rendah adalah Kota Parepare sebesar 629 miliar. Baik, dengan informasi yang Anda sampaikan, ada 8 daerah dan 1 pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tak dapat DID. Mengapa dengan hal tersebut, rekan Ami? Ya, betul sekali. Jadi dari hasil penyerahan tadi diketahui bahwa ada 8 daerah dan juga tentunya termasuk Pemprov Sulsel. Jadi ada total 9 yang tidak mendapatkan dana insentif daerah untuk tahun 2022 mendatang. Dana insentif daerah sendiri adalah dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai penghargaan kepada daerah yang mendapatkan penghargaan
penghargaan ataupun pencapaian-pencapaian di bidang tertentu, misalnya mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, 9 daerah tersebut termasuk Pemprov tentunya tahun ini tidak mendapat opini WTP dari BPK, sehingga mereka tidak mendapatkan dana insentif daerah di tahun 2022 mendatang. Jadi daerah-daerah tersebut antara lain Pemprov Sulsel. Yang pertama ada Bulukumba, kemudian Kabupaten Goa, Jeneponto, Takalar, Makassar, Luwu Timur, Tanah Toraja, dan juga Toraja Utara. Nah, padahal pada tahun 2021 atau tahun ini Pemprov Sulsel sendiri mendapat 24,5 miliar DID, kemudian Bulukumba 18 miliar, Goa 33,7 miliar, Makassar 30,3 miliar. Sementara Jeneponto, Takalar, Luwu, Tanah Toraja, dan Toraja Utara memang tidak mendapatkan DID pada tahun ini. Dan tahun ini mereka juga mendapatkan WTP, sehingga itu berdampak ke pendapatan DID untuk tahun depan. Gitu, Inang. Baik, rekan Ami. Selanjutnya, reporter kami juga telah melakukan wawancara secara langsung dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Berikut kutipannya. Intinya begini, memang ada penurunan, mungkin bukan secara sosial, tapi secara nasional memang ada penurunan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri kondisi pandemi kan. Pandemi itu kan di tahun pertama, pandemi masih adalah hasil tahun sebelumnya, masih dampaknya belum terlalu terasa. Tapi tahun kedua ini sudah mulai ada sedikit terasa secara nasional. Kita juga di provinsi juga hal yang sama, maka memang ini menjadi sesuatu hal yang harus kita akomodir di dalam perencanaan penganggaran yang lebih baik. Artinya apa? Mengakomodir semua faktor-faktor, sehingga di dalam APBD kami tentu sudah mengantisipasi hal-hal yang kemudian menjadi faktor yang tentu supaya ada keseimbangan neraca nanti. Untuk itu, ya. Oh tidak, justru ini kalau DID kan biasanya nilainya tidak banyak kan. Yang banyak ini justru kan persoalan memang dana transfer ya Pak namanya. Yang memang sudah langsung mengambil porsi berapa puluh persen yang dari APBD kita. Jadi itu memang yang menjadi given anggaran kepada kita itu memang tidak seperti normally yang terjadi ketika tidak pandemi. Jadi itu wajar-wajar saja. Tetapi bagaimana kami kemudian di Pemprov mengantisipasi, mensiasati dengan anggaran yang diberikan kepada kami sebagai dana transfer dari pusat, itu tidak seperti normalnya tidak pandemi, kita tetap bisa menjalankan prioritas kita sebagai capaian untuk mengejar visi misi dalam RPJMD kita. Itulah tadi hasil wawancara langsung dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan, dan terima kasih rekan Siti Aminah langsung dari Kota Makassar atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live report on the spot Tribun Timur tiap harinya pukul 14.00 di kanal YouTube dan fanpage Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada semua Tribuners untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Selamat siang.